Halo Sobat Promkes, di mana saja Anda berada. Selamat berjumpa kembali dalam podcast Promkes Bercerita. Dan tentunya senang sekali bisa menjumpai Anda kembali di hari ini. Mudah-mudahan Anda semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Baik, Sobat Promkes di mana saja berada. Hari ini kita akan berbicara atau mengangkat topik dengan judul Berbagi Kehidupan Melalui Donor Darah. Dan tentunya judul ini kami angkat karena ada kaitannya juga dengan kita akan menyambut Hari Kesehatan Kesetiakawanan Sosial yang akan diperingati setiap tanggal 20 Desember. Dan hari ini sudah hadir di studio kami yakni Dr. Fani Lydia Magdalena Sasube. Selamat siang dokter, apa kabar? Siang Pak. Luar biasa ya. Pak Christian ya. Iya Bung betul. Christian ya. Bung Christian. Iya. Ya baik, terima kasih dokter atas waktunya sudah boleh hadir bersama kami di studio untuk kita berbincang-bincang sedikit terkait dengan berbagi kehidupan melalui donor darah ya. Kalau berbicara donor darah sebenarnya dok mungkin sedikit gambaran untuk masyarakat di luar sana, apa sih sebenarnya donor darah itu? Jadi donor darah itu adalah memberikan darah. Mm-mm. Nah, kalau dalam pengobatan atau terapi di rumah sakit Mm-mm. itu kita mengenal obat kan, Iya. bentuknya padat atau cair yang disuntikkan. Nah, darah juga ini adalah golongan obat. Jadi dia sama dengan obat yang diminum, tapi bentukannya itu darah. Darah. Nah, kalau mau dihubungkan dengan donor darah itu adalah pemberian darah Mm-mm. oleh seseorang kepada pasien yang membutuhkan. Iya. Nah, darah inilah yang sifatnya adalah obat untuk pasien tersebut. Betul sekali ya. Jadi sebenarnya pengganti obat ya. Ya, Terus kenapa dok donor darah saat ini sangat dibutuhkan sekali ya? karena kondisi sekarang pasien-pasien itu banyak sekali terdiagnosa HB-nya rendah. Oh gitu. Jadi dengan berbagai keadaan ya, jadi kadang ada kecelakaan, kalau misalnya ada perdarahan hebat, Iya. juga butuh dimasukkan darah. Begitu juga dengan penyakit-penyakit yang sekarang ya sudah semakin banyak berkembang, dengan juga teknis pemeriksaan sehingga diagnosa HB rendah itu sudah sangat gampang untuk diketahui kalau misalnya pasien itu HB-nya rendah, sehingga terkesan kebutuhan darah itu jadi meningkat karena itu sistem pemeriksaan kita yang sudah semakin canggih kan, jadi bisa mendiagnosa seseorang ini HB-nya rendah dan harus membutuhkan transfusi darah. Oke. Gitu. Terus apa namanya? Bagaimana ketersediaan darah di rumah sakit saat ini dok? Kalau ketersediaan darah saat ini memang masih kurang. Karena kalau kita melihat dari angka permintaan darah di 2024 dan sampai sekarang pun itu masih mengikut, itu kalau per bulannya kita membutuhkan sekitar 5.000 kantong darah. Gitu. Tetapi sampai saat ini rumah sakit hanya mampu memenuhi kebutuhan sekitar 1.500 sampai 1.700 kantong darah. Nah, tentunya akan ada pertanyaan, kenapa seperti itu? Karena itulah maksudnya kita orang Manado khususnya ya, harus lebih giat untuk donor darah. Karena kalau di Jawa itu 80 sampai 90% adalah pendonor sukarela, bukan pendonor pengganti. Iya. Tapi kalau kita di Manado, Sulawesi Utara lah sekitarnya, itu paling banyak donor pengganti. Donor pengganti. Jadi akhirnya kebutuhan darah di rumah sakit, khususnya rumah sakit Kando itu belum sampai 50% tercukupi. Begitu. Jadi jadi kalau misalnya pasien mampu mendatangkan pendonornya, berarti pasien tersebut akan mendapat transfusi darah. Tapi kalau yang tidak, terkadang sampai
lama perawatan jadi panjang karena Ya. belum mampu terkoreksi HB-nya, sehingga oleh dokter penanggung jawab mungkin itu juga jadi alasan untuk tidak dipulangkan Oh, begitu. karena kurangnya darah untuk mengcover kebutuhan di Stok ruangan. darah masih Ya, kurang lah stok istilahnya darah ya. iya masih Oke. kurang. Nah, Dok, kalau dari semua bagian yang ada di rumah sakit ini ya, Iya. khususnya yang ada di rumah sakit Kando, kira-kira bagian mana sih yang paling banyak membutuhkan darah, Dok? Iya, kalau yang saat ini yang paling banyak itu di tempat cuci darah. Oh, HD, begitu. HD iya di ya. tempat cuci darah Iya. karena kan pelayanan di sana tiap minggu kan 2 kali Mm-mm. pasien cuci darah, jadi resiko perdarahan juga sangat tinggi. Mm-mm. Jadi yang paling tinggi itu di situ di tempat cuci darah, kemudian menyusul yang pasien-pasien kanker, Oh, ya. kemudian ya yang sama itu biasanya ada kecelakaan Mm-mm. atau infeksi-infeksi pasien-pasien infeksi yang di ruangan rawat inap. Gitu. Oke. Terus kalau misalnya bagi pendonor, kemudian Ya. juga bagi penerima donor, kira-kira apa manfaatnya itu? Nah, kalau pendonor sebenarnya bagus sekali kalau Gitu ya. masalah donor Mm-mm. darah, karena kalau kita donor darah kan yang diambil tuh kalau sekarang 350 per satu kali donor. Iya. Nah, ketika darah itu keluar, maka ada pergantian darah yang baru di tubuh pendonor. Betul. Jadi biasanya keuntungan untuk pendonor itu dia merasa lebih sehat. Mm-mm. Karena ini cerita langsung dari para pendonor kan banyak yang jadi pendonor Testimoni sukarela, dari iya mereka testimoni. ya. Ada yang sudah 10 kali, ada yang 100 kali, malah ada yang sudah di atas 60 tahun. Oh, Ya, batasnya begitu kan ya. 60 tahun Iya, boleh donor. betul. Tapi karena sudah keseringan donor, kadangkala mereka sudah jadi semacam sudah sangat nyaman ketika per 3 bulan sekali mereka mendonorkan darah karena mereka mengatakan, "Mbak dokter, kita rasa sehat kalau Mbak donor." Merasakan Malah manfaatnya iya ya, Dok, merasakan ya. manfaatnya. Malah ada yang kalau perempuan-perempuan kan kalau di usia yang menopause ada kan keluhan nyeri-nyeri tulang. Nah, orang bilang begini, "Dok, ini suka sekali orang mau donor karena habis donor darah, orang sakit-sakit tulang hilang." Oh, begitu. Iya, jadi memang Hebat sangat juga ya, baik sangat sekali manfaatnya iya sebenarnya ya. benar, iya. Ya, tapi untuk donor darah saat ini apakah boleh dikatakan aman, Dok ya? Untuk saat ini aman karena dari segi sterilisasi itu sudah sangat dijamin. Jadi sistemnya juga sudah sangat sesuai dengan SOP dari Rumah Sakit Kando. Jadi risiko-risiko misalnya perdarahan atau risiko infeksi sesudah pengambilan darah itu sudah sangat-sangat rendah. Iya. Kalau seandainya juga dokter masih ada mitos di luar sana dengan ketakutan untuk melakukan donor darah, mitos seperti apa kira-kira, Dok, itu yang masih ada di masyarakat sana ya? Iya. Itu biasanya mereka takut pertama mitosnya sakit ditusuk jarum. Nah, gitu. Iya, jarumnya. Jadi kalau itu kan parno masing-masing ya, Bung Christian. Nah, ada juga yang merasa bahwa ketika mau donor takutnya mau semaput kata, mau pingsan. Iya. Orang Manado bilang semaput Iya, padahal darah yang diambil itu tidak melebihi 1% dari jumlah darah dalam tubuh. Jadi sebenarnya tidak akan berpengaruh apa-apa ke pendonor ketika dia selesai mendonorkan darahnya. Jadi sebenarnya perlu juga sosialisasi ya, diedukasi juga kepada setiap pendonor agar tentunya mereka paham bahwa sebenarnya donor itu aman ya, Dok ya. Iya, betul. Iya. Nah, kira-kira yang menjadi syarat utama untuk menjadi pendonor itu apa, Dok? Iya. Kalau syarat utamanya tentunya harus di atas 17 tahun. Iya, 17 sama seperti KTP. Harus di atas 17 tahun, kemudian di bawah 59 tahun. Jadi kalaupun dia di atas 59 tahun, harus adalah pendonor aktif. Jadi kalau dia pendonor aktif, lebih di atas 60 tahun itu bisa. Nah, kemudian kalau perempuan, dia harus 2 minggu sesudah haid. Tidak menyusui, tidak habis melahirkan, atau tidak sedang hamil. Nah, kalau misalnya ada yang penderita penyakit kronis kan yang berupa
seperti DM, sakit Iya. gula, sakit asam urat, kolesterol, itu bisa atau darah tinggi, itu bisa saja jadi pendonor Mm-mm. asalkan minimal obat yang diminum secara rutin itu tidak melebihi 3 tablet. Oh, begitu. 3 jenis obat. Jadi Mm-mm. dia boleh jadi pendonor. Malah kalau misalnya darah tinggi atau sakit gula, tapi kalau sakit gula yang belum belum suntik insulin itu Mm-mm. ya Bung Christian, itu sebaiknya donor agar supaya lebih sehat lah. Jadi ketika darahnya dikeluarkan, Mm-mm. eh, apa kalau misalnya di asam urat otomatis kan ada yang dikeluarkan. Merasa segar Iya, kembali ya, merasa segar dokter. kembali. Kemudian kalau misalnya pada pasien-pasien darah tinggi, kalau misalnya dikeluarkan darahnya dalam dengan aktivitas donor ini, Mm-mm. biasanya yang mereka rasakan kan kadang kalau darah tinggi itu tegang Mm-mm. tengkuk Betul. kan, itu biasanya hilang Oh, dan begitu. tidur pun jadi semakin lebih 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 apa ya nyenyak begitu. Mm-mm. Jadi ya eh, persyaratannya ya seperti itu. Umur Ya. harus 17 sampai range-nya 59 tahun. Mm-mm. Kemudian kalau laki-laki bisa yang bertato, Mm-mm. tapi yang penting sudah 1 tahun. Oh, Begitupun begitu. kalau tindik telinga, Mm-mm. dia harus sudah 1 tahun. Nah, kalau perempuan yang kita waspadai itu yang apa? Sulam alis. Oh, Ya, karena begitu dok sulam ya. alis kan itu masuk Mm-mm. kategori Mm-mm. tato Tato kan, ya. Oke. Bung Christian, iya. Jadi itu pun kalau misalnya ada yang sulam alis itu harus sesudah 1 tahun baru Mm-mm. boleh donor. Oh, Gitu. begitu. Dan Terus begini dok, iya, kalau dari misalnya kita sudah melakukan donor yang pertama ya, ya, kira-kira jangka waktu untuk kita melakukan lagi untuk donor selanjutnya berapa lama itu dok oh kira-kira? ya. Kalau donor darah utuhnya Mm-mm. itu 120 hari, tiga Oh, bulan. 120 hari. Iya, kenapa 120 hari? Karena sel darah merah itu proses pembentukan sampai matang itu membutuhkan waktu 120 hari. Jadi batasan untuk seseorang donor lagi sesudah donor pertama Mm-mm. itu 120 hari. Jadi 3 bulan ya, 3 bulan tiga betul. bulan. Jadi Iya, setiap 3 bulan iya, baru bisa bisa melakukan donor lagi donor lagi. ya dok ya. Iya. Oke, kira-kira ada ajakan atau pesan untuk masyarakat di luar sana agar mereka tidak ada rasa takut untuk melakukan donor darah, kemudian mau untuk melakukan donor darah, dok? Ya, saya mau mengajak kepada semua sobat Promkes dimanapun berada, mari donor karena donor memberi manfaat dan sehat untuk tubuh sendiri dan juga bisa menabung berkat Mm-mm. sebagai orang yang percaya bahwa Tuhan itu sayang ke kita, maka wujud sayang kita kepada sesama yaitu bisa mengambil bentuk kegiatan donor darah atau menyumbangkan darah untuk sesama. Iya, begitu ya. Jadi memang apa namanya topik yang kita bahas ini pas sekali ya dengan Iya, kita mau menyambut Hari Kesetiakawanan Sosial iya, tanggal 20 nanti. Berbagi kehidupan melalui donor darah. Terima iya. kasih sekali Iya, Dokter Bung Fani ya Christian, dengan terima waktu singkat kasih. ini dokter sudah banyak membagi ilmu pengetahuan terkait dengan donor darah. Semoga tentunya apa yang kita sampaikan untuk masyarakat di luar sana ini dapat bermanfaat dan jangan pernah takut lagi ya untuk melakukan donor darah karena Ya, ternyata donor darah ini aman sesuai yang disampaikan oleh Dr. Fani Lydia Magdalena Sasube selaku Kepala Unit Pengelolaan Darah di RSUP Profesor Dr. RD Kando Manado. ya. Sekali lagi terima kasih Dr. Fani. Makasih, Bung Ya, Christian. dan para sobat Promkes di mana saja berada, demikianlah acara kita saat ini. Sekali lagi terima kasih dan kami berharap kita akan bisa bertemu kembali di topik yang berbeda. Salam sehat dokter. Salam sehat. Sampai jumpa.